Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, langsung saja, yaitu materinya tentang keberhasilan proses pembelajaran. Jadi, hasil pembelajaran pendidikan agama Islam. Ada 2 inti dari pendidikan yang diungkapkan oleh Muhaimin. Yang pertama, pendidikan Islam merupakan aktivitas pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Yang kedua yaitu pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dikembangkan dari dan disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Yang kedua, pengertian yang kedua ini dapat mencakup yang pertama pendidik, guru, dosen, kepala madrasah atau tenaga kependidikan lainnya yang melakukan dan mengembangkan aktivitas kependidikannya disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Yang kedua, komponen-komponen pendidikan yang lain seperti tujuan, materi, bahan ajar, sumber belajar atau media, metode evaluasi dan lingkungan manajemen yang disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam yang berciri khas Islam. Jadi, pendapat yang senada juga diungkapkan oleh Blom dan Jali bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang diamati melalui aspek pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi. Jadi, perubahan tersebut berupa peningkatan kapabilitas atau kemampuan dalam beberapa jenis untuk bekerja atau perubahan dalam sikap minat dan sikap seseorang yang sudah belajar. Pendapat Blom dan Jali dijabarkan dalam Muhibin, yaitu membagi menjadi 3 jenis perubahan yang menjadi ciri khas dan perilaku belajar kepada siswa. Adalah yang pertama perubahan internasional, yang kedua perubahan positif dan aktif, dan yang ketiga yaitu perubahan efektif dan fungsional. Ketidakbermaknaan hasil belajar pada pendidikan agama Islam karena tujuan dan ruang lingkup terkadang tidak dipahami sepenuhnya oleh guru agama. Di dalam standar isi, tujuan, dan ruang lingkup pembelajaran pendidikan agama Islam tercantum dengan jelas bahwa tujuan dan ruang lingkup tidak mencakup aspek yang antara lain, yaitu yang pertama, menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang tulus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia, yaitu manusia yang pengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi, menjaga keharmonisan secara personal dan sosial, serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah. Sedangkan ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua akidah, akhlak, fikih, dan yang terakhir yaitu Thoriq dan kebudayaan Islam. Pendidikan agama Islam merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 12 Ayat 1, yaitu setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Dan yaitu ada juga keberhasilan dari siswa yang dicapai oleh keberhasilan dari belajar yang dicapai oleh siswa ditunjukkan oleh adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya setelah melakukan proses pembelajaran baik dalam bidang pengetahuan ataupun pemahaman siswa, keterampilan, analisis, sintesis, evaluasi, serta nilai dan sikap. Adanya perubahan itu tercermin dalam prestasi belajarnya yang diperoleh selama melakukan proses pembelajaran. Prestasi adalah salah satu bukti keberhasilan dari usaha yang dapat dicapai. Yang kedua yaitu pendidikan agama Islam sebagai sistem pendidikan dan mata pelajaran. Sebagai mata pelajaran yang wajib dipelajari di sekolah, baik yang umum maupun yang khusus, pendidikan agama Islam mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan pelajaran lainnya. Pendidikan Islam telah merujuk pada aturan-aturan yang sudah pasti. Dan pendidikan agama Islam selalu menekankan pada pembentukan
akhlakul karimah, hati nurani untuk selalu berbuat baik dan bersikap dalam kehidupan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Tidak menyalahi aturan dan berpegang teguh pada dasarnya agama Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Pendidikan agama Islam diyakini sebagai dakwah atau misi suci. Jadi pada umumnya manusia khususnya kaum muslimin berkeyakinan bahwa penyelenggaraan pendidikan agama Islam merupakan bagian dari dakwah. Oleh karena itu, mereka menganggapnya sebagai misi suci. Yang ketiga yaitu problematika. Problematika pendidikan agama Islam. Berbagai hasil penelitian tentang problematika pendidikan agama Islam di sekolah selama ini ditemukan salah satu faktor adalah karena pelaksanaan pendidikan agama cenderung lebih banyak digarap dari sisi pengajaran atau dikaitkan metodenya. Yang pertama yaitu pendidikan agama saat ini lebih berorientasi pada belajar tentang agama. Yang kedua, tidak tertibnya penyusunan dan pemilihan materi-materi pendidikan agama, sehingga sering ditemukan hal-hal dan prinsipil yang seharusnya dipelajari lebih awal, justru terlewatkan, misalnya pelajaran keimanan atau tauhid. Yang ketiga yaitu kurangnya penjelasan yang luas dan mendalam atas istilah-istilah kunci dan pokok dalam ajaran agama, sehingga sering ditemukan penjelasan yang sudah sangat jauh dan berbeda dari makna, spirit, dan konteksnya. Dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam khususnya di sekolah, banyak sekali muncul problematika berbagai problematika yang muncul bisa berkenan dengan masalah yang bersifat internal maupun eksternal. Yang berkaitan dengan internal sekolah, misalnya guru yang belum berkompeten maupun sarana prasarana yang tidak mendukung. Sedangkan permasalahan dari eksternal yaitu bisa datang dari kurangnya dukungan masyarakat atau orang tua murid, ataupun kurangnya dukungan dari pemerintah daerah setempat. Keterpaduan pembelajaran pendidikan agama Islam dapat dilakukan dalam 3 bentuk kegiatan sekaligus, yaitu yang pertama keterpaduan proses, yang kedua keterpaduan materi, dan yang ketiga yaitu keterpaduan penyelenggaraan. Keterpaduan proses ialah keterpaduan antara 3 lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi yang keempat yaitu yang terakhir, keberhasilan pendidikan agama Islam di Indonesia. Kemajuan dari pendidikan Islam di Indonesia dapat kita lihat dari semakin luasnya penyebaran pondok pesantren yang merupakan basis penyebaran Islam di Indonesia. Sebutan pesantren hanya dipakai di Pulau Jawa, sementara di daerah lain istilah pesantren untuk di Aceh dikenal dengan sebutan dayah, di Padang dengan istilah surau. Di samping itu, banyaknya berdiri lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis Islami di Indonesia, mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD, TK, SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA atau MA, bahkan sampai perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Lembaga-lembaga ini didirikan dengan harapan dapat mencetak kader-kader penerus bangsa yang berakhlakul karimah dan paham akan hukum-hukum agama Islam tentunya. Hal ini menandakan bahwa masyarakat telah menyadari tentang pentingnya pendidikan Islam. Ditambah lagi, Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya adalah Muslim. Hal ini menjadi dua faktor terpenting keberhasilan pendidikan agama Islam. Sekian dan terima kasih.